Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKS Muda yang saya cintai, kembali bersama acara BizTalk, Business Talk PKS Muda, tempat promosi usaha dan bisnis Anda. Rekan-rekan sekalian, pada hari-hari ini, hari Rabu, pertemuan kita keempat, ya, Business Talk keempat. Rencananya Jumat kemarin saya janji untuk mendatangkan seorang tamu yang akan sharing kepada kita tentang perjalanan bisnisnya beliau, dan kemudian bisa berbicara kepada kita tentang suka duka dari bisnisnya. Namun rupanya sidang redaksi dan admin menjadwalkan pertemuan itu minggu depan, dan saya minta maaf karena bukan Rabu ini, dan sepertinya memang ke depan ada penjadwalan untuk BizTalk PKS Muda akan dijadwalkan untuk sementara satu pekan, satu kali di hari Rabu pukul 4 sore. Sahabat PKS Muda, hari ini kita tidak kalah serunya, kita kedatangan tamu yang menurut saya juga akan sangat seru dengan bisnis yang beliau kerjakan sekarang. Kita masih menunggu seperti biasa beliau untuk online pada hari ini. Kalau sudah online, boleh pada tamu kita untuk minta untuk bergabung dalam live di akun PKS Muda.com ini. Rekan-rekan sekalian, PKS Muda Business Talk PKS Muda ini juga akan membahas tips-tips dalam menjalankan bisnis, dan kita nanti ke depan akan mendatangkan tamu-tamu yang juga akan memberikan tips, memberikan semacam bagaimana kita menjalankan bisnis yang baik, ya, baik dari sisi misalkan pemasarannya, packagingnya, bahkan sampai yang paling detail copywriting dari marketing bisnis kita. Itu juga menarik karena dalam bisnis ini kita mempromosikan bisnis kita. Ada yang kadang-kadang bisnis ini kita promosikan secara hard selling, sehingga orang belum mendengar bisnis kita saja sudah ganti halaman atau sudah mengganti akun yang lain. Atau kalau dalam WhatsApp sudah langsung di delete gambar kita, dilewatkan, di scroll up dari informasi dari bisnis kita. Oke, sahabat PKS Muda, kita masih menunggu tamu kita untuk online, ya. Kita tunggu karena saya lihat di tamu belum terlihat. Baik, dalam 3 pertemuan kemarin, ya, kita sudah membahas beberapa bisnis anak-anak muda yang alhamdulillah sangat baik, sangat bagus, dan berjalannya juga sangat bagus. Rekan-rekan sekalian, sahabat PKS Muda, kemarin Mbak Dea, kita kedatangan tamu Mbak Dea Sekar Primandita dengan bisnis onigirinya. Ternyata luar biasa. Kemarin dia mengirimkan contoh produk kepada kita, ya, dari tim PKS Muda, dan ketika kami coba produk beliau, ternyata sangat layak untuk dijadikan sebagai satu bisnis yang andalan. Saya coba onigirinya itu ternyata nggak cukup satu, kita harus makan 2, atau saya harus makan 2 karena enak sekali, ya. Saya tidak bisa menampilkannya sekarang karena ya sudah habis, gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa bisa memesan kepada Mbak Dea, ya. Akunnya juga bisa dilihat di akun pksmuda.com. Ternyata onigirinya itu berbeda dengan onigiri yang mungkin kita bisa temui di Indomaret, Alfamaret, dan lain sebagainya.
onigirinya itu betul-betul megang, istilahnya itu megang di perut gitu. Kalau untuk sarapan ini oke banget ya. Untuk sarapan oke banget dan saya sendiri pribadi kalau disuruh makan onigiri ini nggak bisa satu gitu. Yang satu rasa tuna favorit saya, yang satu lagi yang ayam. Tapi yang rasa beef spicy-nya belum saya coba. Oke, kita cek kawan kita, sahabat kita dari Bandeng Kukus, Ibu Soleh. Apakah sudah online sehingga kita bisa langsung saja. Ternyata masih belum online. Sebentar. Oke. Sambil menunggu, teman-teman, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, boleh. Termasuk yang teman-teman yang kemarin sudah mengirimkan DM kepada kami, tapi belum direspon. Silakan tulis di komentar. Saya akan coba jawab satu persatu ya, dari komentar teman-teman semua. Dan mudah-mudahan ini bisa lebih cepat daripada menunggu jawaban dari admin. Minta maaf admin. Kita sambil menunggu Mas Bondan ya di live, kita jawab saja pertanyaan dari kawan-kawan PKS Muda, terutama yang ingin dipromosikan produk-produknya di acara Bistalk PKS Muda. Teman-teman semua, rekan-rekan sahabat PKS Muda, Bistalk ini juga nanti rencananya kita akan kembangkan menjadi sebuah komunitas bisnis anak muda yang kita akan mencoba nanti membuat inkubasi bisnis, terutama bagi sahabat PKS Muda yang baru mau akan memulai bisnis ya, masih ragu-ragu, perlu coach, perlu mentor untuk mendampingi start bisnisnya ya. Mungkin bukan startup ya, terlalu ini kalau startup, tapi kita bagaimana ini sudah Bandeng Kukus Ibu Soleh sudah oke. Sudah masuk ya. Untuk memulai bisnisnya, dan mudah-mudahan kalau seandainya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bondan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Umar. Gimana Bang Umar kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, sahabat PKS Muda, kita sudah online bersama dengan Mas Bondan Andira. Ini adalah owner atau pemilik dari bisnis Bandeng Kukus Ibu Soleh ya, benar ya Mas ya? Betul Bang Umar. Sebelum kita masuk, saya selesaikan dulu tadi. Insya Allah nanti komunitas ini yang akan kita bentuk dan kita sama-sama akan kawal ya untuk sahabat PKS Muda yang ingin memulai bisnis, termasuk pelatihan-pelatihannya. Tapi karena sekarang masih PSBB, kita akan lakukan pelatihan secara online. Baik, selamat datang Mas Bondan boleh saya panggil Mas Bondan ya? Boleh. Di acara Business Talk PKS Muda ini adalah seri yang keempat ya, atau episode yang keempat dari pertemuan kita. Memang acara Business Talk PKS Muda ini kita baru adakan 2 minggu belakangan, namun sebenarnya idenya sudah dari bulan sebelum Juni atau Juli ya, setelah Lebaran kemarin kita coba inisiasi.
karena kita terpentok berapa kali lockdown di kantor, tidak buka kantornya, jadi agak mundur. Mas Bondan Andira, atau saya panggil Mas Bondan aja, ini adalah pemilik dari bandeng kukus Ibu Soleh. Tadi sekilas saya pikir bandeng presto, karena yang di kepala kita biasanya kalau bandeng itu kan selalu presto gitu. Ternyata saya ini adalah bandeng kukus. Nah, ini Mas Bondan boleh dong cerita ke sahabat PKS Muda semua yang hadir kali ini ceritanya atau sejarahnya gimana nih bisnis Mas Bondan, dan gimana kok bisa dinamakan bandeng kukus Ibu Soleh. Ini menarik ini. Boleh ya Mas ya? Ya, silakan. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Umar dan juga pksmuda.com yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan kali ya lebih ininya. Jadi kenapa kita dinamakan bandeng kukus? Jadi sejarahnya itu adalah begini. Dulu itu sebenarnya bandeng kukus ini adalah usaha dari orang tua. Jadi resep dari ibu saya. Nah, kenapa dinamakan Ibu Soleh? Itu adalah nama dari ibu saya. Gitu. Jadi kita meneruskan nama dari yang sebelumnya. Nah, kenapa jadi dikukus? Nah, ini jadi sebenarnya udah pernah dimulai ya bisnisnya sama ibu ya sebelumnya. Betul. Atau memang ini resep ibu dinamakan jadi bandeng kukus Ibu Soleh? Jadi dulu memang sempat sudah pernah berjalan bisnis ini, cuman yang dikelola oleh orang tua. Gitu. Nah, karena satu dan lain hal, jadi ini tidak bisa berlanjut. Akhirnya udah sempat vakum tuh, Bang Umar. Saya sempat vakum. Nah, pas kita sebenarnya beberapa tahun sebelumnya juga kita ngelihat nih kenapa nih nggak diterusin lagi nih usaha ini, karena memang sudah ada pasarnya, sudah ada peminatnya untuk bandeng ini gitu. Karena sebenarnya ada juga yang suka bandeng, suka ikan, walaupun kita bicara tidak semua suka ikan gitu ya. Seperti itu. Nah, akhirnya saya dengan istri saya berpikir ya sudah kita terusin aja nih usaha ini. Apalagi waktu itu istri saya berhenti kerja. Jadi saya berhenti kerja, akhirnya ya udah yuk kita terusin lagi usahanya. Itu tahun berapa? Ini waktu dikelola orang tua saya itu mungkin tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an, 2005 lah ya, 2005, 2006. Nah, itu sempat jalan, tapi kemudian vakum karena satu dan lain hal. Nah, begitu saya istri saya sudah tidak bekerja lagi, nah ini usahanya dilanjutin lagi oleh istri saya, oleh kita berdua gitu. Jadi ini akhirnya kita terusin usaha bandeng kukus ini. Seperti itu, Bang Umar. Di tahun berapa tuh mulai Mas Bondan ambil alih? Itu sekitar tahun 2012 kalau nggak salah ya. Oh, udah lumayan lama. 8 tahun. Cuman ya itu setelah kita pegang juga sempat vakum lagi, sempat berhenti lagi gitu karena kesibukan istri ngurus anak kan. Jadi kita agak dibagi-bagi nih waktunya gitu. Akhirnya ya udahlah, kalau misalnya kita sempat kita kerjakan gitu. Sempat vakum. Nah, kemudian semenjak ada pandemi ini, nah itu kita ngelihat ada prospek lagi nih. Wah, nih kayaknya banyak nih yang nanyain. Jadi yang sudah pernah membeli, yang jadi kita punya ada beberapa memang yang sudah rutin membeli. Nah, itu suka nanya. Iya, jadi suka nanya, nih lagi ada nggak nih bandeng gitu. Nah, kita ngeliat prospeknya mungkin ketika mereka WFH itu mungkin ingin variasi kali ya, variasi menu segala macam. Nah, kita bandeng ini kan sebenarnya udah siap saji ya. Jadi mereka yang WFH itu udah ketika dia bosan dengan menu yang ini, nah dia bisa
beralih ke bandeng gitu. Iya, iya. Jadi akhirnya semenjak pandemi kemarin baru kita seriusin lagi, kita mulai lagi. Oke. Ini Mas Bondan, bandeng kukusnya ini di mana ya ini? Ini apa tempatnya untuk produksinya atau menjualnya di daerah mana ya kalau boleh tahu ya? Kalau saya ini produksinya di daerah Sawangan Depok. Sawangan Depok ya. Nah, ya. Ini jualnya di wilayah mana aja Mas? Ini untuk bandeng ini Mas? Kita ini untuk penjualan kita sudah ada beberapa reseller. Resellernya itu ada di Jakarta Pusat, kemudian ada di Jakarta Timur, kemudian ada rata-rata masih di daerah Depok sih. Oke, Depok. Jadi, saya tertarik kenapa memilih kukus? Kenapa nggak presto? Kan orang-orang biasanya kan bandeng presto. Ini boleh nggak ada story-nya mungkin yang bisa berawal dari dulu ibu saya yang coba gitu ya. Nah, ibu saya ini mungkin coba-coba waktu itu. Jadi ini bandeng kalau diolahnya dengan dikukus rasanya gimana sih gitu kan. Nah, akhirnya dicobalah gitu. Dicoba dengan apa namanya beberapa bumbu segala macam. Nah, ternyata berhasil juga. Banyak yang suka, kemudian durinya juga empuk, durinya lunak. Jadi untuk orang yang image-nya bahwa makan bandeng itu ribet, susah. Nah, ini bisa wah ketika coba bandeng kukus enak nih, nggak ribet, durinya juga empuk. Kemudian tekstur dagingnya juga tebal gitu ya. Seperti itu Bang Umar. Jadi ya udah karena awalnya dikukus dengan bumbu-bumbu, akhirnya kita kesininya juga kita terusin dengan brand dikukusnya itu supaya terkesannya itu beda gitu, bandeng kukus. Iya, saya kalau ngomong bandeng udah kebayang pindang nih. Pindang bandeng. Baik, Mas Bondan. Kemudian apa sih yang membedakan antara bandeng dikukusnya dengan bandeng yang biasa orang kenal dengan bandeng presto ini? Apa kira-kira diferensiasinya apa rasanya, apa teksturnya dan lain sebagainya? Boleh ya? Kalau dari perbedaan mungkin ini ya, kalau dari menurut kami itu pertama dari tekstur dagingnya itu terasa lebih padat sih kalau dikukus itu. Jadi ketika digigit itu terasa ngerasa gigit gitu, tapi empuk. Kemudian dari kita ada aromanya juga, aroma dari bumbu-bumbunya itu. Dari aroma bumbunya itu jadi terasa juga ketika kita makan bandengnya. Seperti itu sih bedanya. Mas boleh sharing nggak ke kita nih perjalanan ketika usaha ini diambil atau dijalankan oleh Mas Bondan dan istri ini seperti apa nih upaya-upayanya atau perjalanannya, naik turunnya, suka dukanya sampai sekarang. Ya. Jadi semenjak kita kelola, ini kan kita masih berdua ya Bang Umar ya. Jadi saya dengan istri saya. Nah, itu kita harus bagi-bagi waktu nih. Gimana caranya untuk kita pegang ini bandeng, gimana supaya anak-anak juga nggak bete ketika kita produksi gitu kan. Nah, akhirnya itu jadi harus ada triknya juga tuh. Jadi supaya anaknya nggak bete, kitanya tetap bisa produksi. Nah, kalau untuk suka-dukanya itu mungkin ini ya, kalau kita bicara suka itu ketika bandengnya laris, banyak yang pesen, nah itu kita suka gitu. Tapi ketika dukanya, itu kadang-kadang namanya kita produksi bahan makanan, itu kadang-kadang tergantung dari ketersediaan bahan pokoknya itu, bahan bakunya. Bandengnya, betul. Nah, terkadang di pasaran itu kan kadang-kadang langka. Terus terkadang ketika langka juga harga juga jadi tinggi gitu kan. Kemudian ternyata dari jenis bandengnya itu ada bandeng yang jenisnya memang enak, kemudian ada juga yang bandeng yang bau lumpur. Oh gitu. Nah,
Ya, kita Kita pernah tuh. sering makan ya, kalau kadang-kadang beli di pasar, bandengnya itu rasa lumpurnya itu kuat banget ya. Oh, memang baru dari jenisnya ya. Iya, ternyata ada. Kita juga baru tahu setelah pernah produksi, dan semua produksi kita itu ini bisa dibilang nggak sesuai harapan lah ya. Kalau gagal mungkin tetap bisa dimakan, cuman nggak sesuai harapan. Jadi bandengnya itu rasa aroma lumpurnya kadang masih terasa segala macem. Nah, kita coba diskusikan tuh dengan supplier nih, bandengnya kok kayaknya nggak seperti biasa nih gitu. Oh iya, nanti kita ganti deh bandengnya dengan yang ini, dengan jenis ini. Oh, ya udah, akhirnya kesininya jadi suppliernya juga udah tahu, kitanya juga jadi tahu juga jenisnya gitu kan. Ketika dapat bandeng yang oh ini kayaknya yang kurang bagus nih gitu, yang nggak sesuai, itu bisa kita pisahin kayak gitu. Ya, saya malah baru tahu nih, ternyata bandeng ada jenis-jenisnya juga ya. Nah, ini perlu punya nih. Jadi waktu beli ke pasar nanti kita bisa dapat bandeng yang enak gitu, yang nggak bau lumpur ya. Atau kalau nggak mau susah, pesan aja ke Mas Bondan. Iya, itu lebih praktis itu. Ini bisnisnya ini Mas Bondan jalanin dari mulai sebelum masa pandemik atau gimana ya? Atau bisa ceritakan nggak sebelum masa pandemik gimana, ketika masuk masa pandemik gimana?